Halo, ketemu lagi dengan gelabola.com. Jangan sampai ketinggalan berita bola terbaru. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Skema pemotongan gaji akan menghalangi niat Lionel Messi untuk memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Jika Barca gagal meraih trofi Liga Champions pada musim 2020-21, maka sudah tidak ada alasan bagi bintang Argentina itu untuk bertahan. Satu-satunya cara untuk mencegah Messi pergi adalah dengan merebut 2 gelar Liga Champions dan La Liga musim ini, kata legenda klub Rivaldo. Mantan pemain Barcelona Rivaldo juga mengatakan bahwa kesulitan keuangan yang dialami oleh Barcelona saat ini dan kabar bahwa Neymar lebih bahagia berada di PSG semakin memastikan sang bintang Brasil tidak akan kembali ke Camp Nou dalam waktu dekat. Neymar pernah disebut-sebut sebagai pengganti Lionel Messi di Barcelona. Sergio Ramos mengalami cedera hamstring dalam pertandingan Spanyol versus Jerman dan akan absen dalam 3 laga Real Madrid melawan Villarreal, Inter Milan, dan Alaves. Kapten Real Madrid itu akan mencoba untuk pulih sepenuhnya untuk pertandingan Liga Champions timnya melawan Shakhtar Donetsk di Ukraina pada tanggal 1 Desember. Real Madrid kalah 7 kali dari 8 pertandingan Liga Champions terbarunya saat mereka turun bermain tanpa Sergio Ramos, termasuk kekalahan kandang 4-1 di tangan Ajax Amsterdam pada musim 2018-19, kekalahan 2-1 dari Manchester City musim 2019-20, dan kekalahan 3-2 oleh Shakhtar Donetsk pada awal musim 2020-21. Seluruhnya tanpa kehadiran sang kapten dan bek tengah senior mereka itu. Real Madrid memiliki jadwal padat akan menghadapi Villarreal, Inter, Alaves, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Borussia Mönchengladbach, dan Atletico Madrid sebelum Natal 2020. Manchester City mengumumkan pada hari Kamis 19 November bahwa sang pelatih Spanyol Pep Guardiola telah menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun hingga 2023. City telah memenangkan 6 trofi utama sejak mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen yang sudah berusia 49 tahun itu mengambil alih posisi manajer pada tahun 2016. Setelah menyerahkan gelar juara Liga Inggris kepada Liverpool musim lalu dan gagal mencapai semifinal Liga Champions selama 4 tahun berturut-turut, Pep Guardiola memasuki tahun terakhir kontraknya dengan City. Tetapi kini telah dipastikan bahwa ia akan tetap berada di Etihad Stadium sampai dengan 2023. Pep Guardiola didekati oleh Juventus dan PSG selain sejumlah klub lain setelah mereka mengetahui bahwa ia memasuki musim terakhirnya di Manchester City, kata wartawan BBC Guillem Balagué. Guardiola juga disebut-sebut akan kembali ke Camp Nou setelah kandidat presiden Victor Font pada bulan lalu mengatakan dia akan membawanya pulang, tetapi Guardiola mengatakan bahwa waktunya sebagai pelatih Barcelona sudah berakhir. Guardiola memenangkan 9 trofi utama selama 4 tahun karirnya sebagai pelatih Barcelona, dan setelah 1 tahun cuti panjang menghabiskan 3 tahun di Bayern Munchen sejak 2013. Guillem Balagué mengatakan Guardiola mengalami banyak ketegangan pada musim terakhirnya 2011-2012 yang terasa sangat sulit. Sementara itu di Bayern Munchen, setiap kali selesai pertandingan, Guardiola harus menjelaskan kepada atasannya bagaimana tim bermain, mengapa dia melakukan sejumlah keputusan, taktik permainan, dan pergantian pemain. Sudah jelas dalam 6 atau 7 bulan terakhir kontraknya bahwa dia tidak akan memperpanjang. Guardiola merasa tidak betah dengan perlakuan seperti itu. Napoli selaku tuan rumah sedikit lebih difavoritkan untuk menang pada laga akhir pekan ketiga November 2020 melawan pemimpin klasemen Serie A, AC Milan. Siapapun yang menang akan menjadi kandidat berebut gelar juara Scudetto, kata mantan gelandang Milan Demetrio Albertini. Laga pada Senin dini hari 23 November 2020 ini merupakan pertarungan 2 dari 3 tim teratas pada klasemen Serie A.
Mantan pemain Milan selama 13 tahun, Gennaro Gattuso akan memimpin Napoli pada laga Serie A 23 November 2020 untuk mencoba mengalahkan mantan klubnya itu. Pertarungan Napoli versus Milan diperkirakan menjadi penentu perebutan Scudetto pada akhir musim. Gennaro Gattuso pernah menjadi pelatih Milan pada 2017 sampai 2019 dan terasa kurang sukses dibandingkan ketika ia menukangi Napoli saat ini. Akan sangat menarik untuk mengamati gerak-gerik Gennaro Gattuso saat membela anak buahnya dalam pertandingan big match melawan AC Milan pada hari Senin 23 November 2020. Itu karena di masa lalu hubungan Gattuso dan bintang Milan saat ini, Zlatan Ibrahimovic, tidak pernah baik. Dalam sebuah pertandingan Liga Champions, Gattuso saat itu bermain bagi Milan, pada September 2003 menampar Zlatan Ibrahimovic yang saat itu bermain bagi Ajax Amsterdam dan masih berusia 22 tahun. Pertandingan ini mungkin menjadi kesempatan terbaik bagi Zlatan untuk membalaskan dendamnya pada Gattuso. Direksi sementara yang saat ini bertugas di Barcelona tidak berwenang untuk memutuskan transfer Lionel Messi pada Januari 2021. Dengan pengunduran diri mantan Presiden Josep Maria Bartomeu pada bulan Oktober 2020, direktur pengganti memiliki kekuasaan terbatas dan itu tidak mencakup pengambilan keputusan tentang transfer-transfer besar. Dengan Messi membuat statement terbarunya minggu ini soal dia tidak bahagia berada di klub Blaugrana, sepertinya hal ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dewan Direksi sementara mengambil alih fungsi manajemen dan administrasi oleh direksi sebelumnya, tetapi kekuasaannya akan sangat terbatas pada tindakan yang diperlukan atau esensial untuk mempertahankan aktivitas normal klub dan melindungi kepentingan klub, kata aturan Barcelona. Legenda Liverpool menjadi salah satu incaran Leeds United guna menggantikan pelatih mereka, Marcelo Bielsa. Bielsa hanya menandatangani perpanjangan kontrak selama 12 bulan di Elland Road, yang berarti secara teknis ia bisa meninggalkan klub jersey putih itu pada musim panas 2021, tergantung pada perkembangan mereka di Premier League. Menurut laporan dari Football Insider, Leeds United mencari pengganti untuk pelatih mereka yang berusia 65 tahun itu dan memandang Steven Gerrard sebagai kandidat terkuat untuk mengambil peran tersebut. Mantan kapten Liverpool itu telah menangani Rangers sejak Juni 2018, memenangkan 86 dari 135 pertandingannya, dan pelatih asal Inggris itu telah mengawali musim 2020-21 dengan sangat baik. Rangers saat ini unggul 9 poin di puncak Liga Utama Skotlandia, sementara mereka berada pada jalur yang tepat untuk mencapai babak sistem gugur Liga Eropa untuk tahun kedua secara berturut-turut. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool bersama Manchester United saat ini menjadi dua klub dengan jumlah pemain absen terbanyak di Liga Inggris, masing-masing 10 dan 8 pemain. Sang juara bertahan bahkan kehilangan 4 bek utama sekaligus. Banyaknya pemain yang tumbang di tengah jadwal padat Liga Inggris pada musim 2020-21 membuat manajer Liverpool Jurgen Klopp sekali lagi menyatakan keyakinannya bahwa klub divisi teratas sepak bola Inggris itu membutuhkan 5 pergantian pemain untuk mencegah para pemain cedera. Premier League sempat memperlakukan 5 pergantian pemain usai lockdown pada pertengahan 2020, tetapi voting oleh klub-klub peserta memutuskan untuk kembali ke sistem 3 pergantian pemain setelah klub-klub kecil dan miskin merasa 5 pergantian pemain terlalu menguntungkan klub-klub besar. Kontrak Sergio Ramos di Real Madrid yang usai pada akhir musim ini coba dimanfaatkan oleh Manchester United untuk mendatangkan bek tengah Spanyol itu secara gratis. Kedatangan Ramos akan memberi kualitas kepemimpinan lini belakang setan merah dengan bek tengah itu memiliki 660 penampilan bersama Real Madrid, 178 caps bersama timnas Spanyol, dan memenangkan 18 trofi utama untuk klub dan negaranya. Satu-satunya halangan adalah gajinya yang super besar. The Red Devils menghadapi persaingan dari Juventus dan PSG.
Klub juara Liga Prancis itu dikenal tidak memiliki kesulitan apapun di tengah krisis finansial saat ini dan diperkirakan mampu membayar gaji sesuai keinginan Ramos. Manchester United akan menjamu West Bromwich Albion pada lanjutan Liga Inggris di Old Trafford pada hari Minggu 22 November, kesempatan terbaik untuk memetik kemenangan kandang pertama mereka usai kalah 3 kali dalam 4 laga awal. Phil Jones dan Eric Bailly tidak ada harapan untuk kembali dalam waktu dekat, sementara Luke Shaw masih akan absen setidaknya hingga akhir tahun 2020. Marcus Rashford yang memiliki masalah kecil pada bahunya dalam kekalahan dari Arsenal diharapkan sudah fit melawan West Brom. Sementara Alex Telles siap untuk memainkan laga keduanya bagi United sejak kedatangannya dari FC Porto. 3 pemain lainnya masih meragukan, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Anthony Martial. Striker andalan Inter, Romelu Lukaku, memberikan nasihat bagi rekan satu timnya, Christian Eriksen, agar dia segera belajar bahasa Italia untuk bisa beradaptasi dengan skuad nerazzurri. Menurut Lukaku, dengan bisa memahami bahasa Italia, maka Eriksen akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan memberikan kontribusi bagi tim. Eriksen terancam dijual oleh Antonio Conte pada 2021 setelah tidak kunjung bisa menembus skuad utama Inter. Yang pertama adalah Ozan Kabak. Bek Schalke 04 ini adalah pemain yang telah dipantau oleh Milan selama musim panas. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri bisa menawarkan 15 juta euro untuk mengamankan jasanya pada Januari 2021. Yang kedua adalah Nikola Maximovic. Pemain Napoli ini juga sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter dan klub Liga Premier seperti Everton dan West Ham. Sementara pemain Serbia berusia 28 tahun itu adalah jauh lebih berpengalaman daripada pemain lain seperti Kabak, Tomiyasu, dan Wesley Fofana. Kontraknya di Stadio San Paolo akan habis pada musim panas 2021. Itu berarti bahwa dia bebas untuk membahas persyaratan pada kesepakatan prakontrak pada bulan Januari, dan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Milan bisa mencoba merebut mantan pemain Torino itu dengan bayaran rendah pada jendela transfer musim dingin. Pemain ketiga, Mohamed Simakan. Sementara Wesley Fofana menjadi target pertahanan utama Milan pada musim panas dan pemain Prancis itu akhirnya bergabung dengan Leicester City, Simakan adalah nama lain yang terus-menerus muncul dalam pengejaran mencari seorang bek tengah. Pemain keempat adalah Luka Jovic. Milan selalu menjadi klub yang mengawasi mantan pemain Eintracht Frankfurt tersebut. Agen dari Luka Jovic, Valdi Ramadhani, memiliki hubungan yang sangat baik dengan manajemen Milan, dan ini mungkin bukan kesepakatan yang terlalu rumit, terutama jika datang dengan status pinjaman. Milan dan Real Madrid juga memiliki hubungan yang baik, terbukti dari kesepakatan sebelumnya yang melibatkan Theo Hernandez dan Brahim Diaz. Raksasa Serie A itu adalah opsi yang terpercaya untuk Los Blancos, dan dalam upaya untuk menghidupkan kembali karir Luka Jovic, mereka mungkin hanya percaya pada Milan. Bahkan jika tempat awal di San Siro sepenuhnya dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic. Kandidat kelima adalah Emerson. Produk Akademi Barcelona yang dipinjamkan ke Real Betis ini, menurut pemberitaan di Spanyol, sedang dikejar oleh Rossoneri dan bisa berakhir bermain bagi Milan pada Januari 2021. Emerson baru berusia 21 tahun dan bermain sebagai bek sayap kanan. Dia sudah melakukan debut seniornya bersama tim nasional Brasil. Miliuner asal Nigeria, Orji Kalu, telah menyatakan minatnya untuk membeli 35% saham Arsenal. The Gunners telah tertinggal dari Manchester City, Chelsea, dan Liverpool dalam masalah kekuatan finansial mereka sejak masa kejayaan pada awal dekade 2000-an. Klub London itu memiliki banyak penggemar di Nigeria sejak Nwankwo Kanu bergabung dengan mereka pada tahun 1999 dengan Alex Iwobi, Chuba Akpon, dan Bukayo Saka kini tengah merumput di Emirates Stadium. Sekarang Orji Kalu seorang senator, pengusaha, dan pemilik surat kabar dengan perkiraan kekayaan sebesar 14,3 triliun rupiah
mengatakan dia ingin melakukan investasi besar di Arsenal guna membantu klub itu merebut kembali trofi. Jurgen Klopp dilaporkan telah memanggil 8 pemain akademi muda mereka ke dalam skuad tim utama Liverpool saat ini saat dia mencari bala bantuan selama krisis cedera menghantam klub. The Reds mengalami serangkaian cedera dalam beberapa pekan terakhir dan akan kehilangan beberapa pemain tim utama saat mereka menjamu Leicester City pada hari Minggu malam. Mo Salah adalah salah satunya akibat sakit. Selain itu, bek tengah Virgil van Dijk yang cedera usai ditabrak kiper Everton Jordan Pickford dan Joe Gomez cedera saat berlatih bersama tim nasional Inggris. Bahkan debutan yang tidak berpengalaman yang menggantikan Fabinho melawan Midtjylland Rhys Williams juga ikut terkena kutukan Liverpool pada minggu ini. Jordan Henderson dan Andy Robertson cedera saat membela Inggris dan Skotlandia masing-masing. Trent Alexander-Arnold akan berada di meja fisioterapis setelah cedera melawan Manchester City, yang berarti bahwa 4 bek pilihan utama Liverpool semuanya akan absen. Pada lini tengah, Thiago Alcantara dan Fabinho keduanya diperkirakan akan absen akibat cedera, sementara Alex Oxlade-Chamberlain yang sudah lama absen belum akan pulih dengan cepat. Mulai 1 Januari, David Alaba bebas berbicara dengan klub lain. Kontrak bek kiri itu dengan Bayern Munchen akan habis pada akhir 2020-21 dan Real Madrid adalah salah satu tim yang tertarik kepadanya. Real Madrid dan Bayern Munchen memiliki hubungan yang sangat baik. Alvaro Odriozola, James Rodriguez, Toni Kroos, dan Xabi Alonso adalah beberapa contoh bisnis terkini di antara kedua klub. Los Blancos telah mengidentifikasi David Alaba sebagai opsi untuk memperkuat pertahanan mereka terutama pada posisi bek tengah, meskipun mereka juga tidak mengesampingkan mendatangkan David Alaba dalam posisi bek kiri. Merekrut sang pemain Austria seperti sekali dayung 2 pulau terlampaui. Namun mendapatkan tanda tangan Alaba tidak akan mudah bahkan jika pembicaraan kontrak dengan Bayern benar-benar gagal. Agen bek ini, Pini Sahavi, ditugaskan untuk menemukan klub baru dan tidak hanya akan menuntut persyaratan kontrak yang baik, tetapi juga biaya agen yang cukup besar. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita-berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.